Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak dosen penguji seminar kerja praktek. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Evan Khalid, NIM 2014 150 123, Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Ujian Akhir Semester Berbasis Komputer di MA Ummul Qura di Munggang. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini semakin maju dan banyak yang dikembangkan guna mempermudah atau memberikan kemudahan bagi manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ujian akhir semester merupakan salah satu tahap evaluasi untuk mengetahui kompetensi siswa, apakah siswa tersebut layak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi atau bertahan pada tingkatan tersebut. MA Ummul Qura di Munggang merupakan cabang dari MA Ummul Qura dari Kretek. MA Ummul Qura ini termasuk MA swasta. Dalam pengadaan ujian akhir semester, MA Ummul Qura ini masih menggunakan cara yang konvensional atau menggunakan adat lama. Oleh karena itu, penulis di sini mengajukan rumusan masalah untuk memberikan atau membangun sistem ujian akhir sekolah berbasis komputer di MA Ummul Qura di Munggang guna memberikan kemudahan kepada guru-guru dan murid agar dalam melaksanakan ujian akhir semester. Batasan masalah yang penulis ambil: 1. Masing-masing siswa dan guru diberikan hak akses berupa username dan password. Yang kedua, soal ujian diinputkan oleh guru dan admin. Yang ketiga, bentuk soal yang diinputkan berupa pilihan ganda, menyediakan 4 pilihan jawaban dengan 1 pilihan jawaban benar. Selanjutnya, tujuan kerja praktek. Tujuan kerja praktek ini adalah membangun sebuah sistem informasi yang terkomputerisasi agar lebih cepat dalam mengolah data dan informasi, serta mengurangi tingkat kesalahan dalam pengolahan data. Untuk gambaran sistem yang sedang berjalan sekarang, dalam pelaksanaan UAS, guru harus menyediakan lembar soal dengan fotokopi soal dan lembar jawaban, dan siswa harus menyediakan alat-alat tulis guna mengerjakan soal-soal tersebut. Setelah siswa menerima jawaban, setelah siswa menerima soal, maka siswa akan mengerjakan soal pada lembar jawab yang telah disediakan. Setelah selesai mengerjakan, lembar jawab dikumpulkan, dikoreksi oleh guru, lalu barulah keluar hasil ujian tersebut. Nah, dari sistem yang berjalan, penulis merasa sangat kurang efektif atau terlalu memakan waktu bahkan biaya. Oleh karena itu, penulis mengajukan satu rancangan sistem UASBK atau ujian akhir sekolah berstandar komputer, yang mana di sini ada 3 aktor, yang 1 admin, 2 guru, dan 3 siswa. Admin di sini bisa mengelola data siswa, bisa mengelola data guru, bisa mengelola data mata pelajaran, dan bisa mengelola data ujian. Yang selanjutnya ada guru. Guru di sini bisa mengelola data soal, bisa mengelola data ujian, dan bisa melihat hasil ujian. Yang ketiga ada aktor siswa, yang mana siswa di sini hanya bisa melakukan pengerjaan ujian dan melihat hasil ujian. Selanjutnya ada diagram activity. Diagram activity adalah diagram ataupun gambaran yang menjelaskan tentang aktivitas yang terjadi pada sistem tersebut ketika dijalankan. Diagram activity login. Sebelum memasuki aplikasi, maka akan disediakan form login untuk mengisikan username dan password. Jika username benar, maka akan disediakan menu utama. Jika username salah, maka akan tampil data pesan tidak valid, atau data tidak valid, ataupun username dan password salah. Diagram activity melihat data. Untuk melihat data, seorang aktor hanya perlu menuju ke data yang ingin dilihat, lalu akan ditampilkan list data. Setelah itu melihat data yang ingin dilihat. Diagram activity menambah data. Pada diagram activity menambah data, aktor akan mengirimkan data sesuai format yang sudah disediakan. Jika data sesuai format, maka data akan disimpan. Jika data tidak sesuai format, maka akan tampil pesan data tidak valid.
Untuk mengubah data, maka aktor harus memilih dulu data mana yang akan diubah. Setelah itu kita klik tombol ubah, lalu akan menampilkan konfigurasi ubah data. Jika data sudah diubah, maka data akan disimpan dan ditampilkan pada tabel tersebut. Jika tidak diubah, maka data tidak akan mengalami perubahan sama sekali dan tetap ditampilkan pada tabel tersebut. Pada diagram aktiviti menghapus data, seorang aktor harus memilih data yang akan dihapus. Setelah itu klik. Setelah itu tekan tombol hapus, lalu akan muncul konfigurasi apakah akan menghapus data. Jika iya, maka data akan terhapus dan hilang dari tabel. Jika tidak, maka data tidak akan terhapus dan masih tertera dalam tabel. Diagram aktif selanjutnya adalah diagram aktif pengerjaan ujian. Yang pertama, sebelum melaksanakan ujian, seorang siswa atau seorang aktor siswa harus mengakses sistem UAS BK, lalu melakukan login. Setelah login, jika datanya benar, maka akan langsung menampilkan menu utama. Jika datanya salah, maka akan memberikan pesan username dan password salah. Setelah tampil pada menu utama, seorang siswa akan dihadapkan dengan satu menu, yaitu menu ujian. Lalu kita klik menu ujian. Setelah klik menu ujian, maka akan tampillah beberapa soal ujian. Setelah selesai mengerjakan ujian, maka siswa langsung bisa melihat hasil ujian yang telah dikerjakan tersebut. Pertama kita login menggunakan aktor seorang admin. Setelah login, maka admin mempunyai beberapa menu atau mempunyai beberapa kewenangan dalam mengakses data tersebut. Yang pertama adalah mengakses data siswa dengan bisa melakukan tambah, edit, hapus. Yang kedua ada data guru, data mata pelajaran, dan data soal ujian. Selanjutnya ada seorang aktor guru. Guru di sini mempunyai beberapa kewenangan. Yang pertama adalah memasukkan soal atau edit data soal. Yang kedua mengadakan ujian. Yang ketiga melihat hasil ujian. Dalam data soal, seorang guru bisa menambahkan, mengedit, serta menghapus. Begitupun dalam data ujian, guru bisa menambahkan ujian serta menghapus ujian. Semisal kita mau menghapus data ujian UAS 2, kita bisa hapus dengan tombol hapus, kita langsung oke. Maka ujian UAS 2 sudah hilang. Lalu seorang guru bisa menambahkan ujian dengan nama UAS 2 mata pelajaran bahasa Indonesia 5. Lama pengerjaan, soal diajak, data kita simpan. Setelah itu kita akan melihat ada tampilan data ujian akhir semester 2. Lalu kita keluar dari aktor guru untuk mengikuti ujian sebagai seorang siswa. Selanjutnya kita akan login menggunakan username dari seorang siswa. Kita masukkan username dan juga passwordnya. Setelah kita masukkan, kita tekan menu login, lalu akan tampil menu utama untuk menampilkan menu ujian. Kita klik menu ujian, lalu kita pilih ujian yang akan kita ikuti. Setelah itu kita klik ikuti ujian, lalu kita isikan token yang sudah diberikan oleh guru, lalu kita klik mulai ujian untuk menyelesaikan soal ujian. Soal ujian yang sudah tertera tersebut sudah ada jawaban yang benar dan ada 3 jawaban pengecoh. Selain ada soal yang ditampilkan, di situ juga ditampilkan timer atau waktu lama pengerjaan ujian tersebut. Setelah kita memberikan jawaban pada soal tersebut, kita klik next, kita pilih jawaban selanjutnya, kita klik next, kita pilih jawaban selanjutnya, kita klik next sampai selesai. Setelah kita selesai, kita klik menu selesai. Setelah itu kita konfirmasi dengan menekan tombol OK. Setelah kita menyelesaikan ujian, maka akan ditampilkan hasil ujian sebagai berikut. Ya, kira-kira seperti itulah pemberitahuan tentang hasil ujian yang telah dikerjakan oleh siswa. Kiranya cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.